Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Abdillah dengan NIM 23650090 kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tugas 1 SIK. Berhubungan saya NIM genap, saya akan membacakan soalnya. Cari artikel di internet tentang manfaat SIK di berbagai bidang. Dari slide 21 sampai 24, pilih salah satu bidang. Jadi saya memilih slide ke 23 yang berjudul pengawasan daerah bencana alam, yaitu di sini judulnya sambil manfaat SIK dalam bidang sumber daya alam adalah untuk pengolahan yang lebih efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan, dan ini materi ini bersumber dari artikel Tekno GIS Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan. Sistem informasi geografis atau disingkat SIG adalah teknologi yang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Teknologi ini memungkinkan integrasi, analisis, dan visualisasi data spasial yang membantu para pengambil keputusan memahami kondisi dalam distribusi sumber daya alam secara lebih baik. Berikut ini adalah pembahasan mengenai manfaat SIG dalam pengelolaan sumber daya alam untuk efisiensi yang lebih tinggi. Lalu, apa itu SIG? SIG adalah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan semua jenis data geografis. Teknologi ini menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk membantu pengguna memahami informasi spasial. Dalam konteks sumber daya alam, SIG berperan penting dalam menyediakan data real-time dan historis yang dapat diolah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, mengapa SIG penting dalam pengelolaan sumber daya alam? Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang distribusi, kondisi, dan potensi sumber daya tersebut. SIG memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dengan menyediakan alat untuk yang pertama menganalisis pola geografi dengan SIG, pola penggunaan lahan, distribusi air, dan sumber daya lainnya dapat dipahami secara mendetail. Yang kedua, memantau perubahan lingkungan, yaitu SIG memungkinkan pelacakan perubahan dalam ekosistem seperti deforestasi atau degradasi tanah. Selanjutnya, mengoptimalkan pengolahan, yaitu data yang dihasilkan SIG dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, manfaat SIG dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, pemantauan dan konservasi hutan. Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang paling berharga. SIG memungkinkan pemantauan deforestasi, kebakaran hutan, dan aktivitas ilegal lainnya secara real-time. Dan SIG juga membantu dalam perencanaan reboisasi dan pengelolaan kawasan konservasi. Sebagai contoh, SIG digunakan untuk memetakan area dengan tingkat risiko kebakaran tinggi berdasarkan parameter seperti kelembapan tanah, suhu, dan vegetasi. Dengan informasi ini, maka pencegahan dapat dilakukan lebih dini sehingga mengurangi kerugian. Lalu yang kedua, pengolahan sumber daya air. SIG membantu dalam pengolahan sumber daya air dengan menyediakan data tentang kualitas air, pola aliran sungai, dan distribusi air tanah. Hal ini memungkinkan perencanaan penggunaan air yang lebih efisien, terutama di daerah dengan kelangkaan air. Lalu yang ketiga, eksplorasi dan pemanfaatan mineral. Dalam industri pertambangan, SIG berperan penting dalam eksplorasi mineral dan logam berharga. Data spasial membantu perusahaan tambang menentukan lokasi dengan potensi sumber daya tinggi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. SIG juga memungkinkan analisis dampak lingkungan dari aktivitas penambangan seperti erosi tanah dan pencemaran air, sehingga perusahaan dapat merancang langkah mitigasi yang tepat. Lalu keempat, perencanaan tata ruang dan pengelolaan lahan. Penggunaan lahan yang tidak terencana dapat menyebabkan konflik dan kerusakan lingkungan. Dengan SIG, perencanaan tata ruang menjadi lebih terstruktur karena data spasial yang detail memungkinkan identifikasi
penggunaan lahan yang optimal. Misalnya, SIG dapat membantu menentukan area yang cocok untuk pertanian, pemukiman, atau kawasan industri. Dan kelima, pengelolaan keanekaragaman hayati. SIG digunakan untuk memantau dan melindungi keanekaragaman hayati seperti habitat spesies langka dengan data spasial. Lokasi habitat kritis dapat diidentifikasi dan upaya konservasi dapat difokuskan di area tersebut. Misalnya, SIG dapat memetakan area dengan konsentrasi tinggi spesies yang terancam punah, sehingga pemerintah atau organisasi lingkungan dapat menetapkan kawasan lindungan. Contoh implementasi SIG di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya telah mengadopsi SIG dalam berbagai sektor. Beberapa contohnya adalah yang pertama, monitoring kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Kedua, pengelolaan sumber daya air di waduk. Ketiga, eksplorasi tambang di Papua. Berikutnya, tantangan dalam penggunaan SIG. Meskipun manfaat SIG sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, ketersediaan data, yaitu data yang akurat dan terkini adalah kunci keberhasilan SIG, tetapi seringkali sulit diperoleh. Yang kedua, biaya implementasi. Perangkat lunak dan perangkat keras SIG memerlukan investasi yang besar. Lalu ketiga, kapasitas sumber daya manusia, yaitu pengoperasian SIG memerlukan pelatihan khusus bagi para pengguna. Dan terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu SIG adalah alat yang sangat berguna dalam pengelolaan sumber daya alam, memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi melalui analisis data spasial. Dari pemantauan hutan hingga pengelolaan air, teknologi ini memberikan wawasan yang mendalam dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengatasi tantangan yang ada, SIG dapat menjadi solusi utama untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama di negara seperti Indonesia yang akan sumber daya alam. Pengadopsian SIG yang lebih luas dan strategis akan memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan dengan efisiensi, tetapi juga dilestarikan untuk generasi mendatang. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang tugas 1 dari SIG. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya, Deb.